oleh penjaga poros tengah terhadap nomor punggung 14 dari Raja Raung, sehingga penjaga kembali dikuasai oleh Raja Raung Jambiaru. Akhirnya Raja Raung berdiri bebas di tengah lapangan akan memotong serangan yang dilakukan oleh PSTB. 1-2, 5 personel lawan 1, nomor punggung 7 lepas dari pertahanan. Di menit-menit awal apakah PSTB bisa membawa pulang kemenangan? Sekalipun 1 angka bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing buat oleh-oleh untuk keluarga dan tetangga. Serangan tetap dilakukan oleh PSTB nomor punggung 22 sambil menari-nari bergoyang-goyang. Apakah PSTB bisa berhasil menerobos ke belakang benteng pertahanan nomor punggung 17? Bagus sekali benteng pertahanan, tepat sekali memotong serangan yang dilakukan oleh PSTB. Baik, tukar jaga kembali dilakukan oleh PSTB kerujukan. Kembali Jambiaru akan mengatur serangan. Ya, 2 personil sudah memasuki pertahanan kotak nomor 1 dari Raja Raung nomor punggung 14 bekerja sama dengan 1 personil yang berada di pertahanan kotak nomor 1. Otak-atik di sana mencoba membongkar pertahanan dari PSTB, pertahanan yang cukup ketat sekali. Rupa-rupanya nomor punggung 10 sudah dapat melepaskan diri dari pertahanan depan. Disusul kembali nomor punggung 11 dari Raja Raung dapat menerobos pertahanan depan, masih mengambil ancang-ancang personil dari Jambiaru. Ya, kembali nomor punggung 16 dapat melepaskan diri di sana. Dibiarkan begitu saja 1 personil dari Raja Raung yaitu nomor punggung 17, sehingga di pertahanan belakang terjadi 1 lawan 1. Rupa-rupanya tidak terjadi adu leseng di sana, masih menunggu 2 rekannya yang masih tertahan berada di kotak nomor 1, masih mengambil ancang-ancang. Rupa-rupanya nomor punggung 3 sudah dapat melepaskan diri di sana. Sang kapten dari PSTB memilih untuk memperketat pertahanan di lini belakang. Rupa-rupanya apa yang terjadi di pertahanan depan, sambaran begitu manis kembali dilakukan oleh penjaga lasmen depan terhadap personil dari Raja Raung, sehingga penjaga kembali dikuasai oleh Raja Raung Jambiaru. Pertahanan depan berani sekali menambah jarak jauh, ternyata berhasil mampu memotong serangan yang dilakukan oleh si Raja Raung. Akhirnya Raja Raung berdiri tepat di tengah lapangan. Kali ini serangan dilakukan oleh PSTB nomor punggung 45 kerjasama dengan nomor punggung 7 sambil menari-nari bergoyang-goyang. Lepas 1 personil, 3 personil sekaligus lepas dari pertahanan, tetapi santai-santai saja disusun kembali. Ada nomor punggung 4 uji coba masuk kamar 1 tanpa permisi, dapat menari-nari nomor punggung 7. Apa yang terjadi menurut hasil keputusan wasit? Pertandingan dianulir kembali. Serangan tetap dilakukan oleh PSTB nomor punggung 7 kerjasama dengan rekannya, tetapi belum mampu. Lepaskan kekuatan kamu PSTB, lepaskan kekuatan kamu. Raja Raung tetap berusaha akan memotong serangan kamu PSTB. PSTB 7 personel, nomor punggung 7 lepas dari pertahanan. Di sana samping kiri ada 1 personel santai-santai saja ke belakang dari PSTB. Pandangan mata menatap ke belakang. Sekarang pertahanan belakang dipenuhi oleh PSTB. Apa yang terjadi? PSTB di tengah lapangan. Rupa-rupanya PSTB memaksa langsung melakukan gerak itu. Terjadi pertempuran kembali. Asal-salan, asal lembutan, kocar-kacir benteng pertahanan Raja Raung. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya pertandingan dianulir kembali karena penjaga lasmen belum jelas menyentuh. Saudara-saudara sekalian, datang 1 personel, Supardi maksudnya berhasil menempati lampu kuning. Apakah PSTB bisa mengantongi kemenangan di menit-menit awal? Saudara-saudara sekalian, nomor punggung 22 lepas dari pertahanan, sangat berbahaya, bahaya sekali, keras sekali serangan yang dilakukan oleh PSTB. Ya, di belakang nomor punggung 23 tidak putus asa, memaksa langsung melakukan gerak itu terjadi di belakang. Datang 1 personel Supardi maksudnya berhasil menempati lampu merah. Supardi mulai gerak kembali. Ya, rupa-rupanya ingin mencetak gol yang pertama Supardi, tetapi belum mampu Supardi. Benteng pertahanan sangat tangguh sekali. Seorang penonton. Di pertahanan lampu merah, marilah kita hitung bersama-sama serangan yang dilakukan PSTB. Sabun itu menonton.
Kedudukan udah berubah. Baik, penjagaan masih dikuasai oleh Raja Raung. BSTV kembali mengatur serangan. Rupa-rupanya dua personil sudah memasuki pertahanan kotak nomor 1, yaitu nomor punggung 22 bekerjasama dengan nomor punggung 50 di sana. Pas kembali dua personil dari pertahanan depan, disusul kembali satu personil sehingga di pertahanan belakang terjadi 1 lawan 1. Rupa-rupanya sang kapten dari Raja Raung ini memilih untuk bergeser untuk memecah pertahanan di lini belakang karena personil dari BSTV sudah mulai berhamburan di pertahanan belakang. Masih mencoba dua personil membongkar pertahanan belakang, namun masih belum berhasil. Usaha yang dilancarkan, kembali sambaran dilakukan oleh penjaga lesmen 3 terhadap personil dari BSTV sehingga kembali penjaga dikuasai oleh BSTV Gerujukan. Akhirnya BSTV berdiri bebas di tengah lapangan. Kali ini serangan dilakukan oleh si Raja Raung. Di sana samping kiri 1, 2, 5 personil lawan 1. Benteng pertahanan depan sangat berhati-hati. Cepat sekali memotong serangan yang dilakukan oleh si Raja Raung. Akhirnya Raja Raung berdiri bebas di tengah lapangan. Baik, kembali penjagaan dilakukan oleh Raja Raung Jambiarum. BSTV kembali mengatur serangan. Ya, dua personil sudah memasuki pertahanan kotak nomor 1, yaitu nomor punggung 55 bekerjasama dengan nomor punggung 22. Masih otak-atik berada di pertahanan kotak nomor 1, masih mencoba dan terus mencoba untuk membongkar pertahanan dari Raja Raung. Kembali satu personil nomor punggung 7 dapat melepaskan diri di sana. Disusul kembali nomor punggung 23 dari BSTV menyusul satu rekannya yang sudah menunggu di pertahanan belakang. Otak-atik di sana nomor punggung 22 saudara Kiki dapat melepaskan diri dari pertahanan kotak nomor 1. Rupa-rupanya sang kapten memilih untuk mengejar sampai ke poros depan, namun usahanya belum berhasil karena personil dari BSTV dapat membaca gerak-geri dari sang kapten. Masih mengambil ancaman di sana. Rupa-rupanya apa yang terjadi? Ternyata sambaran kembali dilakukan oleh penjaga poros depan terhadap personil dari BSTV sehingga tukar jaga kembali dilakukan oleh BSTV Gerujukan. Kali ini serangan sudah dilakukan oleh Raja Raung dari Jambiarum. 1, 2, terjadi pertempuran kembali di belakang. Asal salam, asal putar kejar pertahanan BSTV saling keranya. Serangan yang dilakukan oleh Raja Raung memaksa Raja Raung di belakang. Terjadi perebutan kembali. Apakah Raja Raung menang dalam perebutan ini? Seorang penonton, seorang akhirnya Raja Raung putus asa, tidak mampu menerobos ke belakang. Benteng pertahanan sangat tangguh sekali, sepertinya berlapis baja, tidak mudah diterobos oleh si Raja Raung. Dan di depan ada dua personil. Apa yang terjadi? Nomor punggung 3 ingin mencuri pintu tetapi gagal lagi. Baik, tukar jaga kembali dilakukan oleh Raja Raung Jambiarum. Kembali BSTV mengatur serangan dan masuk nomor punggung 55 bekerjasama dengan nomor punggung 22 di sana. Otak-atik berada di pertahanan kotak nomor 1, namun masih belum berhasil. Usaha yang dilancarkan oleh BSTV masih mengambil ancang-ancang di sana, mencoba untuk membongkar pertahanan dari Raja Raung. Kembali BSTV masih mengambil ancang-ancang, mencoba untuk menerobos. Pas kembali satu personil nomor punggung 23 saudara Sofan dari pertahanan depan masih mencoba dan terus mencoba di sana membongkar pertahanan dari Raja Raung. Pertahanan yang cukup ketat sekali sehingga tidak mudah bagi BSTV untuk melepaskan diri. Rupa-rupanya dua personil dari BSTV sudah mulai menyusul rekannya yang sudah menunggu di pertahanan belakang sehingga di pertahanan belakang terjadi 1 lawan 1. Akankah terjadi adu lesek ataukah masih menunggu dua rekannya yang masih tertahan berada di kotak nomor 1? Kita saksikan bersama-sama. Rupa-rupanya di pertahanan belakang sudah mulai melakukan gerak tipu. Sang kapten memilih untuk bergeser berada di pertahanan belakang karena serangan di pertahanan belakang sudah mulai dibangun kembali oleh BSTV. Mampukah BSTV ini memberikan gol keduanya? Kita saksikan bersama-sama. Rupa-rupanya sudah terjadi gerak tipu di pertahanan kotak nomor 2.
masih mengambil ancang-ancang personil dari PSTV. Tidak mudah untuk melepaskan diri dari pertahanan yang dibangun oleh Raja Raung. Dua personil masih mengambil ancang-ancang di pertahanan belakang. Otak-atik di sana, namun masih belum berhasil. Usaha yang dilancarkan oleh BSTV masih mencoba dan terus mencoba untuk membongkar pertahanan dari Raja Raung. Pertahanan yang cukup ketat dari Raja Raung sehingga tidak mudah bagi BSTV untuk melepaskan diri dari pertahanan yang sudah dibangun oleh Raja Raung. Rupa-rupanya strategi penyelamatan begitu baik dilakukan oleh penjaga Lesmen 5 terhadap personil dari BSTV sehingga tukar jaga kembali dilakukan oleh BSTV Gerujukan. Akhirnya BSTV dari Gerujukan berdiri bebas di tengah lapangan akan memotong serangan yang dilakukan oleh si Raja Raung. Pandangan mata menatap ke depan. 1, 2, 5 personil lawan 1 sekaligus 2 personil lepas dari pertahanan. Nomor punggung 14 lepas dari pertahanan sambil menari-nari bergoyang-goyang berhibur sama penonton. Menghibur sama penonton. Cara penonton. 2 personil di sana di samping kanan. 2 personil lawan 1 mampukah si Raja Raung menerobos ke belakang. Akhirnya nomor punggung 10 itu coba melakukan terobosan ternyata gagal lagi. Coblos nomor 00. Jaga kembali masih dilakukan oleh Raja Raung Jambiaro. Kembali BSTV melakukan serangan. Rupa-rupanya 2 personil kembali memasuki pertahanan kotak nomor 1 yaitu nomor punggung 20 dia saudara Kiki bekerjasama dengan nomor punggung 55. Otak-atik di sana mencoba untuk membongkar pertahanan depan, masih mencoba dan terus mencoba. Kembali nomor 00 dapat melepaskan diri dari pertahanan depan, disusul kembali nomor 45 bekerjasama dengan 2 personil yang berada di pertahanan depan, menyusul 1 rekannya yang sudah menunggu di pertahanan belakang, masih mencoba dan terus mencoba untuk menerobos pertahanan dari Raja Raung. Kembali 2 personil saudara Sofan dan saudara Kiki kembali lepas dari pertahanan depan sehingga di pertahanan belakang terjadi 1 lawan 1. Sudah mulai melakukan gerak tipu di sana, mampukah membongkar pertahanan dari Raja Raung? Kita saksikan bersama-sama di sana pengawalan yang begitu ketat dari Raja Raung sehingga tidak mudah bagi BSTV untuk melepaskan diri dari penjagaan yang sudah dikawal oleh Raja Raung. 2 personil sudah mulai mengambil ancang-ancang berada di pertahanan kotak nomor 2, masih mencoba dan terus mencoba. 1 personil kembali lepas dari pertahanan depan, namun sang kapten memilih untuk memperketat pertahanan di lini belakang karena personil dari BSTV sudah mulai berhamburan di pertahanan belakang, masih mengambil ancang-ancang di sana. Apa yang akan terjadi? Mampukah BSTV ini kembali memberikan gol keduanya? Kita saksikan bersama-sama. Cukup berbahaya sekali. 1 personil sudah dapat melepaskan diri di sana. Masih mencoba 2 personil mengambil ancang-ancang di pertahanan belakang. Mampukah membongkar? Rupa-rupanya wasit dapat menganulir permainan ini karena sang penjaga lesmen belakang terlalu jauh meninggalkan garis pembatas sehingga permainan dapat di-replay kembali. Baik, 2 personil nomor punggung 7 bekerjasama dengan nomor punggung 22 masih mencoba untuk membongkar pertahanan di lini belakang. Masih mengambil ancang-ancang di sana, namun masih belum berhasil usaha yang dilancarkan. Kembali otak-atik di sana, kembali lepas nomor punggung 7 dari pertahanan belakang. Cukup berbahaya sekali strategi kembali dilakukan oleh BSTV. Mampukah membongkar pertahanan dari Raja Raung? Pertahanan yang cukup ketat sekali dari Raja Raung sehingga tidak mudah bagi personil BSTV untuk melepaskan diri dari pertahanan yang sudah dilancarkan oleh Raja Raung. Ya, rupa-rupanya 2 personil dari Raja, maksud kami dari BSTV dapat melepaskan diri di sana, namun masih tertahan berada di kotak nomor 3 dan nomor 4 masih menunggu rekan-rekannya yang masih tertahan berada di lini belakang. Kepada penonton yang berada di belakang supaya keluar dari arena lapangan agar tidak mengganggu jalannya pertandingan pada sore hari ini. Ya, masih melakukan gerak tipu di pertahanan belakang. Rupa-rupanya nomor punggung 22 saudara Kiki sudah dapat menerobos pertahanan depan. Kembali 1 personil
dari PSTV yaitu nomor punggung 00 sudah berada di pertahanan kotak nomor 1, masih menunggu satu rekannya yang berada di pertahanan belakang. Dengan santainya nomor punggung 55 ini berada di pertahanan depan, masih mengambil ancang-ancang personil dari PSTV. Dengan santainya nomor punggung 4 dapat menerobos 4 penjagaan sekaligus, sehingga di pertahanan depan terjadi satu, maksud kami 2 personil sudah berada di pertahanan depan. Mampukah memberikan gol keduanya? Kita saksikan bersama-sama. Gerak itu sudah dilakukan oleh nomor punggung 22 saudara Kiki. Ya, 2 personil akan mencoba untuk menerobos di pertahanan depan. Mampukah membongkar pertahanan dari Raja Raung? Rupa-rupanya gol! Gol kedua kembali diciptakan oleh PSTV sehingga dapat merubah kedudukannya 2-0 atas keunggulan dari PSTV Grojogan. Di menit-menit akhir apakah Raja Raung bisa menebus kekalahannya? Betul dari menit. Serangan sudah dilakukan oleh CBSTP. Nomor punggung 22 kerjasama dengan nomor punggung 55 CBSTP dapat berdiri bebas di pertahanan pertama. Belum mampu CBSTP telah mengatur posisi masing-masing. Ya, di depan ada 3 personil untuk coba melakukan terobosan, ternyata gagal lagi serangan yang dilakukan oleh PSTP. Akhirnya PSTP berdiri bebas di tengah lapangan. Dan tukar jaga kembali masih dilakukan oleh PSTV Grojogan. Kembali Raja Raung mengatur serangan. Ya, 2 personil sudah memasuki pertahanan kotak nomor 1 yaitu nomor punggung 14 bekerja sama dengan nomor punggung 10 di sana. Otak-atik kembali 1 personil dapat melepaskan diri yaitu nomor punggung 14 saudara Ubai dari pertahanan depan. Disusul kembali nomor punggung 8. Otak-atik di sana mencoba untuk membongkar pertahanan dari PSTV, namun masih belum berhasil. Saya dilancarkan oleh Raja Raung, masih mengambil ancang-ancang personil dari Raja Raung di sana. 1, 2, 3 personil dapat melepaskan diri dari pertahanan depan sehingga tidak ada 1 personil pun yang masih tertahan berada di pertahanan paling depan. Rupa-rupanya 1 personil yaitu nomor punggung 17 dapat melepaskan diri sehingga cukup berbahaya sekali dari PSTV. 1 personil mampukah mengurangi kekalahannya dari PSTV? Kita saksikan bersama-sama. Rupa-rupanya 2 personil masih mencoba otak-atik berada di pertahanan kotak nomor 1, namun masih belum berhasil. Usaha yang dilancarkan oleh Raja Raung dan nomor punggung 3 dan nomor punggung 10 masih bekerja sama berada di pertahanan kotak nomor 1. Pertahanan yang begitu ketat sekali dari PSTV sehingga tidak mudah bagi Raja Raung untuk menerobos pertahanan yang dibangun oleh PSTV. Rupa-rupanya wasit dapat menganulir permainan ini. Dan ternyata salah 1 personil dari Raja Raung yaitu nomor punggung 3 keluar dari lane lapangan sehingga permainan dapat ditukar kembali. Penjagaan dilakukan oleh Raja Raung Jambiaru. Raja Raung berdiri di bagian tengah lapangan akan memotong serangan yang dilakukan PSTP. Kali ini serangan sudah dilakukan oleh CBSTP. Di sana samping kiri ada 2 personel. Wasit sudah memberikan peluit.